Halo guys, apa kabar kalian semua? Balik lagi di channelku, channel kita semua. Apalagi kalau bukan PC Movie. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Rush Hour. Film dirilis pada tahun 1998 dan diperankan langsung oleh sang legenda aktor, yaitu Jackie Chan. Film ini menceritakan dua orang polisi dari negara yang berbeda. Mereka ditugaskan untuk memecahkan sebuah kasus tentang penculikan anak. Karena memiliki karakter yang berbeda, perselisihan di antara keduanya pun seringkali terjadi. Lalu apakah kedua polisi ini dapat menyelesaikan misi yang diberikan kepada mereka? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pelabuhan di negara Hong Kong. Di sana terlihat orang-orang yang sedang mengangkut peti-peti besar di sebuah pelabuhan. Setelah ditelusuri lebih dalam lagi, ternyata yang ada di dalam peti-peti itu merupakan barang-barang langka yang sedang dicari oleh pemerintah Cina. Dan orang-orang itu sedang menyelundupkan artefak-artefak kuno milik negara Cina untuk diperjualbelikan. Dan orang yang bertanggung jawab atas itu semua bernama Jun Tao. Namun tanpa orang-orang itu ketahui, ternyata mereka sudah diawasi oleh seorang polisi yang selama ini berada di kapal itu. Dan dia bernama Lee. Di sana, Lee mengendap-endap dan mulai menangkap satu persatu anak buah dari Jun Tao. Namun saat Lee ingin menangkap salah satu anak buah Jun Tao yang bernama Seng, tiba-tiba dia mendorong temannya dan melarikan diri. Lalu perkelahian pun dimulai. Namun sayangnya Jun Tao yang menjadi target utama dari misi Lee kali ini, ternyata dia tidak ada di kapal itu. Dan juga salah satu tangan kanannya, yaitu Seng, berhasil kabur dari kejaran Lee dan pergi menggunakan speedboat. Lalu scene berpindah ke gedung yang mewah. Terlihat di sana terdapat banyak orang-orang penting, termasuk juga menteri-menteri dari pemerintahan. Di sana mereka sedang merayakan sebuah perpisahan untuk seorang pria, yang mana dia bernama Han. Karena dalam waktu dekat ini, konsul Han akan dipindah tugaskan ke luar negeri. Dan terlihat juga di sana ada seorang pria bule berambut putih. Dia merupakan dubes asal Inggris, yang saat ini ditugaskan di Hong Kong sebagai rekan kerja dari konsul Han. Pria itu bernama Thomas. Saat sedang merayakan perpisahannya, tiba-tiba konsul Han didatangi oleh rekan kerjanya sekaligus sahabatnya, yaitu Lee. Kedatangan Lee ke sana yaitu untuk mengucapkan perpisahan kepada konsul Han, dan juga dia ingin melaporkan misinya yang baru saja dia jalani. Lee memberitahu kalau dia sudah berhasil menggagalkan rencana Jun Tao untuk menyelundupkan artefak-artefak kuno milik negara, dan juga dia berhasil mengalahkan beberapa anak buah Jun Tao. Mendengar kabar baik itu, para tamu undangan pun sontak bertepuk tangan. Saat Lee ingin pergi, tiba-tiba dia dihadang oleh seorang anak kecil, yang mana dia adalah murid kungfu dari Lee, dan juga dia merupakan anak dari konsul Han. Dia bernama Su Yong. Karena konsul Han ingin dipindah tugaskan ke luar negeri, maka secara terpaksa Su Yong pun harus ikut kepada ayahnya. Karena Lee yang sudah kenal sangat lama dengan Su Yong, dan juga dia sudah menganggap Su Yong seperti keluarganya sendiri, Lee pun memberikan sebuah hadiah perpisahan, yaitu sebuah kalung kepadanya, agar saat di Amerika nanti Su Yong tidak pernah melupakannya. 2 bulan pun berlalu, lalu scene berpindah ke Amerika, di mana diperlihatkan seorang agen rahasia Amerika Serikat yang sedang menyamar untuk menjalankan sebuah misi. Dia bernama James Carter. Di sana dia sedang berpura-pura membeli sebuah C4 atau bom rakitan kepada seorang pria bernama Clive. Karena diduga Clive merupakan seorang buronan yang menjual senjata ilegal. Namun saat sedang menjalankan misinya,
Tiba-tiba Carter dan Cliff didatangi oleh dua orang polisi yang mencurigai gerak-gerik mereka. Namun saat polisi itu mendekat, Cliff lalu mengeluarkan sebuah pistol dan menjadikan Carter sebagai sandranya. Dan saat kedua polisi itu lengah, Cliff lalu menembak mereka berdua dan kabur dari tempat itu. Melihat Cliff yang kabur dengan membawa C4, Carter pun mengejarnya dan mulai menembakinya. Karena tidak ingin misinya gagal, Carter pun lalu menembak belakang mobil yang dibawa Cliff, yang mana tembakan itu mengenai C4 dan ledakan yang sangat besar pun terjadi. Scene berpindah ke gedung konsulat Cina yang berada di Hong Kong. Di sana diperlihatkan konsul Han dan Su Yong yang ingin berangkat pergi ke sekolah. Namun sesaat sebelum mereka pergi, konsul Han tiba-tiba mendapatkan sebuah telepon penting. Dan karena pekerjaannya, akhirnya Su Yong pun diantar oleh dua orang ajudannya. Saat sedang berjalan menuju sekolah Su Yong, tiba-tiba mobil mereka dialihkan oleh polisi dan disuruh mengambil jalan lain yang berbeda dengan mobil-mobil lainnya. Namun saat mereka melewati jalan itu, tiba-tiba muncul mobil polisi yang berhenti tepat di depan mereka dan menembak dua ajudan dari Su Yong. Ternyata dia adalah Seng, orang yang berhasil kabur dari kejaran Lee sebelumnya. Ternyata mereka telah merencanakan ini untuk menculik Su Yong. Berpindah ke konsul Han. Saat sedang memantau pekerjaan orang-orangnya di sana, tiba-tiba dia didatangi oleh dua orang agen FBI yang bernama Warren dan Whitney. Kedatangan agen FBI itu bertujuan untuk mengabarkan informasi tentang penculikan Su Yong kepada konsul Han. Dan kedua agen FBI itu berkata kalau mereka akan menyelesaikan kasus ini secepatnya. Namun karena memiliki naluri seorang ayah yang kuat, konsul Han merasa ada yang tidak beres, dan dia pun meminta agar detektif Lee diajak untuk ikut dalam misi ini. My daughter, she is not an American. She would treat him with the same courtesy as you have shown me. Di sisi lain diperlihatkan Carter yang sedang berada di kantornya. Di sana dia menceritakan kejadian yang dialami kemarin malam kepada semua rekannya. Karena aksinya itu kini menjadi sebuah trending topik di koran. Lalu datanglah partner kerja dari Carter yang bernama Johnson. Dia memarahi Carter karena dia telah menjalankan misi sendirian tanpa mengajak dirinya. Namun karena sifat so jagonya, Carter malah berkata kalau dia tidak membutuhkan partner dan dia sanggup untuk menyelesaikan misinya sendirian. Setelah berbicara dengan konsul Han tentang kasus penculikan Su Yong, mereka pun merasa tidak suka dengan adanya Lee. Dan di sana mereka membuat rencana agar Lee tidak dapat ikut campur dalam mengurusi kasus yang akan mereka jalani. Lalu agen FBI itu pun menelpon kepala LAPD, yaitu Kapten Deal. Mereka meminta agar Kapten Deal mengirim satu anggotanya untuk menghalangi Lee supaya dia tidak ikut campur dalam kasus mereka. Karena itu bukan merupakan hal yang baik, Kapten Deal pun menolaknya. Namun tiba-tiba Carter masuk ke ruangannya. Dan karena sudah lelah melihat tingkah semena-mena dari Carter, Kapten Deal pun menyetujuinya dan mengirim Carter sebagai perwakilan dari LAPD untuk membantu kedua agen FBI itu. Might as well be LAPD. Who would want such a bullshit assignment? I'm sending someone right over. Feed me. I'm gonna be working a big case. Sesampainya Carter di tempat konsulat Cina, tiba-tiba Carter memasuki tempat dan berlagak seperti orang penting yang sangat diperlukan. Lalu Warren mengajak Carter untuk berbicara. Di sana Warren menjelaskan misi sebenarnya dari Carter, yaitu untuk mengajak Lee jalan-jalan supaya dia tidak bisa ikut campur dalam misi penculikan Su Yong. Setelah mengetahui misi yang sebenarnya, Carter pun menolak. Namun karena ini merupakan tugas dari agen FBI, dia pun dengan terpaksa menurutinya. Dan dia pergi ke bandara untuk menjemput Lee. Listen, his name is Lee. We must be a misunderstanding. This is bullshit. Lalu Carter pergi ke bandara untuk menjemput Lee.
Di sana, Carter menganggap kalau Lee adalah seorang turis yang tidak bisa berbahasa Inggris. Namun sebenarnya Lee hanya berpura-pura karena tidak ingin pusing mendengar kecerewetan dari Carter. Speaker in English. Karena kesal dengan tugasnya kali ini, Carter pun lalu menelepon untuk memprotes kepala LAPD tentang misinya ini. Namun bukannya mendapat solusi, Carter malah ditertawai oleh semua rekan kerjanya. No, I'm serious, Captain. I ain't playing it. Lalu Lee menunjukkan foto Suyong dan meminta Carter untuk membawanya ke tempat konsulhan. Namun bukannya membawa Lee ke tempat konsulhan, Carter malah mengajaknya jalan-jalan dan membuang waktu sebanyak mungkin agar Lee tidak dapat mengganggu kasus yang sedang dijalankan oleh kedua agen FBI itu. Just like home. I ain't never been to John Wayne. You know John Wayne? Namun saat Carter sedang berbincang dengan seorang di sana, tiba-tiba dia tersadar kalau Lee sedang melarikan diri. Karena tidak ingin misinya gagal, Carter pun lalu mengejarnya. For $45, you better tell me something. I don't know. Didn't I tell you to wait for me? Huh? Tiba-tiba sopir taksi yang dinaiki oleh Lee menodongkan pistol kepada mereka berdua. Dan di saat itulah Carter baru tersadar, ternyata Lee bisa berbahasa Inggris dan selama ini dia dibohongi. Don't move. I'm just showing him how to take a gun from a suspect. Kemudian Carter membawa Lee ke sebuah tempat biliar yang terkenal sebagai tempat perkumpulan para mafia. Carter pun lalu memasuki tempat itu dengan menenteng sebuah pistol layaknya agen FBI. Put the guns down. Put the gun. Namun saat ingin menanyai kelompok geng di sana, ternyata pemimpin geng itu merupakan teman dari Carter yang bernama Lucky. Di sana Carter mendapatkan sebuah informasi yang mana bom yang dimilikinya sudah habis terjual karena dibeli oleh orang Cina beberapa minggu yang lalu. Y'all trying to play me like a fool. Y'all think I'm a fool. I'm this school. Name, I ain't buying shit from me. You don't know his name? No. Di sisi lain diperlihatkan Lee yang sedang berbincang dengan salah satu anak buah dari Lucky. Namun karena sebuah kesalahpahaman, lalu terjadilah perkelahian. Setelah pergi dari tempat itu, untuk mengulur waktu, Carter pun lalu pergi ke sebuah minimarket untuk membeli sebuah makanan. Dan untuk berjaga-jaga agar Lee tidak kabur lagi seperti sebelumnya, Carter pun memborgolnya. Namun sayangnya apa yang telah dilakukan Carter ternyata sia-sia. Saat kembali ke mobilnya, di sana Carter melihat kalau Lee sudah hilang bersama dengan setir mobilnya. What are you doing? Setelah berhasil kabur dari Carter, lalu Lee memutuskan untuk pergi sendiri ke tempat konsulhan. Namun saat sampai di sana, para agen FBI mencurigai dirinya dan mulai menangkapnya. Namun karena kelincahannya, akhirnya Lee berhasil kabur dari kejaran para agen FBI itu dan menemui konsulhan. Lalu konsulhan menjelaskan kalau Lee adalah agen kepolisian Hong Kong yang dia panggil untuk ikut dalam misi kali ini. Misunderstanding. It's alright. Singkat cerita, di malam harinya Carter pun sampai di tempat konsulhan. Di sana dia mendapatkan omelan dari Warren karena dirinya tidak berhasil mencegah Lee untuk ikut dalam misi kali ini. Buses, I do not do that. I am not Carl Lewis. Saat sedang berbincang, tiba-tiba mereka mendapatkan sebuah telepon dari seorang pria, yang mana dia adalah Seng. Di sana Seng meminta tebusan sebesar $50 juta untuk menjamin keselamatan dari Suyong. Namun saat Carter meladeni obrolan itu, tim FBI berhasil melacak tempat di mana Seng berada. Lalu dengan sigap mereka pun langsung pergi ke tempat itu. We got it. 620 South. Sesampainya di sana, Lee mulai curiga kalau ini merupakan sebuah jebakan yang dibuat untuk mengelabui agen FBI. Namun saat dia menyuruh Warren untuk menarik kembali seluruh anak buahnya, Warren malah menyuruhnya untuk tidak ikut campur dan pergi dari sana. Saat agen FBI mulai berhasil mengepung gedung itu, ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Dan Lee benar kalau ini hanyalah jebakan yang dibuat oleh Seng untuk mengelabui para agen FBI. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Would you be in a place like that? Everybody pull back! Tak lama setelah ledakan,
terlihat Seng sedang berada di dekat gedung itu. Namun karena kepanikan di sana, tak ada seorang pun yang memperhatikan keberadaan dari Seng. Lee yang sebelumnya pernah bertemu dengan Seng, dia pun lalu tersadar akan dirinya. Dan di sana terjadi sebuah kejar-kejaran. Terlihat Lee yang sedang mengejar Seng di dalam sebuah gedung. Saat dalam pengejarannya, Seng tanpa sengaja menjatuhkan sebuah benda misterius. Dan saat Lee hampir menangkap Seng, tiba-tiba karena kecerobohan Carter, mereka berdua pun jatuh dari gedung itu dan kehilangan jejak dari Seng. Berpindah ke partner kerjanya Carter. Di sana terlihat Johnson yang sedang berlatih untuk menjinakkan bom. Lalu tiba-tiba konsentrasinya menjadi buyar karena kedatangan Carter. Dan bom itu pun meledak. Karena Johnson merupakan orang yang sangat paham dengan bom, di sana Carter menanyakan kepada Johnson tentang sebuah alat yang dia dapat saat sedang mengejar Seng. Dan Johnson menduga kalau itu adalah alat pengendali bom berjenis C4. Since when do you care about anybody else but yourself? Time for this. I got my own shit to deal with. Dan setelah mengetahuinya, Carter pun teringat kalau dia pernah menangkap Cliff karena kasus penjualan bom ilegal. Dan dia pun langsung pergi bersama dengan Lee ke penjara untuk menemui Cliff. Sesampainya di sana, Carter lalu menanyakan kepada Cliff siapa yang telah membeli C4 miliknya. Namun karena masih memiliki dendam kepada Carter, Cliff pun bungkam dan tidak memberitahu Carter. Tetapi di sini Lee menjelaskan kalau ada anak kecil berumur 11 tahun yang sedang diculik dan dia sedang dalam bahaya. Karena merasa tidak tega dengan keadaan Soo-young, Cliff pun memberitahu kalau orang yang telah memberi C4-nya adalah Juntao. Dan kini dia memiliki markas di restoran Fuchao yang berada di Chinatown. Fuchao Restaurant, Chinatown. Setelah mendapatkan informasi mengenai Juntao, Carter dan Lee kemudian langsung pergi ke sebuah restoran yang dimaksud oleh Cliff, yaitu restoran Fuchao. Sesampainya di sana, mereka mulai memantau keadaan di sekitar restoran Fuchao. Dan untuk meregangkan otot-otot mereka, Carter dan Lee mulai berjoget-joget dan bernyanyi. Oh, absolutely nothing. Di sisi lain diperlihatkan konsul Han yang menerima sebuah telepon dari Seng. Di sana Seng memberikan waktu 29 menit kepada konsul Han untuk menyiapkan uang yang sebelumnya dia minta dan mengirimkan uang itu ke belakang restoran Fuchao. Kembali ke Carter dan Lee. Saat mereka sedang beradu kesombongan, tiba-tiba Carter melihat Seng yang sedang berjalan memasuki restoran Fuchao. Dan mereka pun langsung mengikutinya. Namun karena wajah Lee sudah dikenali oleh Juntao dan anak buahnya, mereka pun memutuskan agar Carter yang memasuki restoran itu untuk mengikuti Seng. I'm not 6'1". Yes, act like you from out of town. Saat memasuki restoran itu, Carter tanpa basa-basi langsung bertanya kepada pelayan di sana mengenai keberadaan Juntao. Pelayan yang merupakan anak buah dari Juntao itu pun kaget dan berpura-pura tidak mengenali Juntao. Kemudian pelayan itu pergi melaporkan hal tersebut kepada Seng. Dan di sini terungkap sudah, ternyata identitas Juntao yang bersembunyi selama ini adalah... Ternyata Juntao adalah rekan kerja dari konsul Han, yaitu Thomas. Di sana terlihat dia sedang panik, karena salah satu detektif hebat di negaranya, yaitu Lee, sedang makan di restoran tempat dia berada. Saat pelayan sedang melayani Lee dan ingin memberikan Lee segelas teh yang sudah dia racuni, tiba-tiba dia tersadar kalau kalung yang sebelumnya dia berikan kepada Soo-young sedang dipakai oleh pelayan itu. Karena merasa ada yang tidak beres, Lee kemudian diam-diam pergi menemui Carter. Carter yang sudah dibawa ke sebuah ruangan, tanpa sengaja dia melihat wajah asli dari Juntao di monitor CCTV. Karena anak buah dari Juntao sudah tahu kalau Carter adalah teman dari Lee, mereka pun lalu memukulnya. Namun tepat saat mereka memukuli Carter, tiba-tiba Lee datang dan menolongnya. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Karena banyaknya anak buah dari Juntao, dan juga mereka menggunakan senjata, Lee dan Carter hanya bisa kabur dan menghindar dari tembakan mereka.
Dan aksi pertarungan itu diakhiri dengan ledakan dari tabung gas yang sangat besar. Karena kekacauan di restoran itu, mereka berdua pun disalahkan oleh agen FBI. Karena sebenarnya Juntao sudah berjanji kepada konsul Han ingin mengembalikan Soo-young setelah dia mendapatkan tebusan sebanyak 50 juta itu. Namun karena ulah dari Carter, rencana ini pun menjadi kacau. Dan Soo-young dibawa pergi dengan menggunakan sebuah mobil van. Dan karena kekacauan yang disebabkan olehnya, Carter pun dikeluarkan dari misi tersebut, sedangkan Lee akan dipulangkan kembali ke negaranya. Dan tak lama setelah itu, konsul Han mendapatkan telepon kembali dari Seng, yang mana karena kejadian itu, Seng menambah tebusannya menjadi $70. Karena merasa bersalah atas kekacauan yang telah dia perbuat, Carter pun memutuskan untuk menyelesaikan misi ini sendirian. Di perjalanan dia menelpon temannya, yaitu Johnson. Dia meminta agar Johnson memberitahu di mana tempat konsul Han akan menyerahkan uang tebusan itu. Setelah menelpon rekannya, Carter kemudian mengemudikan kendaraannya untuk menyusul Lee yang sedang berada di bandara. Sesaat sebelum pesawat lepas landas, di sana Carter berpura-pura menjadi seorang mekanik pesawat. Dan dia berkata kepada pramugari di sana, kalau di sisi kiri pesawat terdapat sebuah kerusakan. Lalu dia pun datang menemui Lee dan membawanya pergi. Lalu tibalah di malam yang sudah dijanjikan. Di sana terlihat konsul Han dengan muka cewasnya sedang bersama dengan Thomas. Sementara Warren dan rekannya memantau dari atas gedung untuk mencegah terjadinya kekacauan. Dan juga di sana terlihat ada anak buah dari Thomas, yaitu Seng, yang sedang menyamar menjadi staf. Acara pun dimulai dengan pidato singkat yang dibawakan oleh konsul Han. Namun karena emosinya yang belum stabil, konsul Han pun lalu digantikan oleh Thomas. Namun saat Thomas ingin membacakan pidato, di sini Carter tiba-tiba teringat kalau sebelumnya dia pernah melihat wajah Thomas dari rekaman CCTV. Lalu dia pun berdiri di atas meja dan mengacaukan pidatonya. Di sana Carter meminta seluruh tamu yang datang untuk pergi, karena ada bom yang akan meledak di gedung itu. Mendengar informasi itu, para tamu pun sontak kabur berlarian keluar dari sana. Di tengah kekacauan itu, Thomas lalu menghampiri Seng dan meminta remote C4 kepadanya. Namun sayangnya hal itu dilihat oleh Lee, dan terbongkarlah sudah kalau Thomas sebenarnya adalah sosok di balik Juntao. Merasa identitasnya sudah diketahui, Thomas pun lalu mengancam akan meledakkan Soo-young dengan remote yang ada di tangannya. Namun saat semua orang sedang lengah, Carter lalu mengendap-endap dari gedung itu dan pergi ke belakang untuk menyelamatkan Soo-young. Balik lagi ke Thomas. Di sana terlihat Thomas yang sedang menodong Lee dengan remote C4. Namun saat dia ingin pergi dari tempat itu, tiba-tiba Carter datang dengan menabrakkan mobil van milik Thomas bersama dengan Soo-young yang dalam keadaan diselimuti oleh bom. Thank you. Di sana Carter pun balik mengancam Thomas dengan bom yang ada di badan Soo-young. Karena ancamannya terhadap Soo-young sudah tidak mempan, Thomas dan anak buahnya pun mulai menyerang polisi dengan tembakan yang mereka miliki. Di tengah kekacauan itu, Lee kemudian membawa Soo-young ke dalam mobil agar Johnson dapat menjinakkan bom yang terdapat di tubuh Soo-young. Dan berkat pelatihannya selama ini, akhirnya Johnson berhasil melepaskan bom yang menempel di tubuh Soo-young. Saat semua sedang lengah, Thomas diam-diam pergi ke tempat di mana uang itu berada. Di sana Thomas menembaki satu persatu agen FBI yang ada dan pergi ke atap gedung untuk kabur menggunakan helikopter. Namun Lee yang melihat Thomas pergi dengan membawa koper itu, dia pun langsung mengejarnya. Saat kekacauan masih terjadi, Seng lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi mengambil sisa uang yang belum dibawa oleh Thomas. Namun saat ingin membawa uang-uang itu,
Tiba-tiba Carter datang dan menodongkan pistol kepadanya, dan Seng pun berhasil dikalahkan. What you say? Fight like a man. Di sisi lain, Lee yang melihat Thomas sedang kabur menggunakan tangga darurat, lalu dia mengejarnya. Di sana terjadilah perkelahian di antara mereka. Namun karena perkelahian itu, Thomas beserta uang-uang yang dibawanya akhirnya jatuh dan berhamburan di dalam gedung. Namun ini belum selesai. Terlihat Lee yang masih menggantung di atap gedung dan berteriak meminta tolong. Dan dengan akal sehat Carter, akhirnya Lee dapat mendarat dengan selamat. Dan mereka berdua pun berhasil menyelamatkan Soo-young dan juga menangkap kelompok Guntao. Di akhir film diperlihatkan Konsul Han yang sedang berterima kasih kepada Lee. Karena berkat aksinya, Soo-young berhasil diselamatkan. Dan tidak hanya itu, karena keberhasilan Lee dan Carter, Konsul Han pun memberikan hadiah liburan gratis kepada Lee dan Carter untuk berlibur di Hong Kong. Namun saat Carter ingin check-in, tiba-tiba dia didatangi oleh 2 orang agen FBI. Di sana mereka berterima kasih kepada Carter. Dan juga berkat aksi heroiknya itu, mereka berdua mengajak Carter untuk menjadi agen FBI. Namun tampaknya Carter sudah tidak tertarik lagi untuk menjadi agen FBI. Dan dia lebih memilih untuk pergi berlibur ke Hong Kong bersama Lee. Bitch, Yes. we can hang in my crib. 15 hours? 15 hours? Whoa. Oh, hell no. Dan film pun tamat. Terima kasih semua sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya.